Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa Indonesia masih harus bersusah payah mempertahankan dan mendapat pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional. Tak hanya perlawanan bersenjata pada masa agresi militer, sejumlah langkah dari meja diplomasi pun dilakukan, salah satunya melalui perundingan Linggarjati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pasca Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak serta-merta mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia yang saat itu berstatus quo setelah ditinggalkan Jepang yang kalah Perang Dunia Kedua dan menyerah kepada sekutu. Sejumlah langkah diplomasi antara pemerintah Republik Indonesia yang masih seumur jagung dengan pihak kerajaan Belanda pun dilakukan untuk menentukan status kemerdekaan, bentuk negara, dan batasan wilayah. Salah satunya Perjanjian Linggarjati. Linggarjati yang berjarak 230 km dari pusat kota Jakarta dipilih atas usulan Menteri Sosial Indonesia kala itu, Maria Ulfa, karena dianggap menjadi tempat yang netral bagi kedua belah pihak yang berunding. Sebuah penginapan yang waktu itu bernama Hotel Merdeka di kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan ini menjadi saksi sejarah perundingan yang berlangsung pada 11 hingga 13 November 1946. Di ruangan inilah delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan beranggotakan diplomat-diplomat muda seperti Muhammad Rom, Susanto Tirto Projo, dan Aka Gani berjuang meraih kedaulatan Republik Indonesia melalui meja diplomasi. Sedangkan Belanda diwakili oleh Perdana Menteri Wim Semmerhoorn, Hubertus van Mook, Mac van Pol, serta Feike de Boer. Perundingan yang ditengahi Lord Killen dari Inggris sebagai perwakilan sekutu ini berjalan alot dan harus berlangsung selama 3 hari. Sebagai kesepakatan dari Perjanjian Linggarjati ini di mana Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian tentara Belanda segera meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Hasil pokok keduanya yaitu bahwa pemerintah Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat atau dengan nama negara RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan yang terakhirnya ketiganya bahwa Belanda dan Republik Indonesia Serikat bekerja sama lagi dalam pembentukan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Soekarno menyerahkan sepenuhnya perundingan itu pada Sultan Syahrir. Ia tak ikut berunding, namun turut hadir di lokasi, membuka dan bernegosiasi dengan perwakilan Belanda dan sekutu melalui pertemuan-pertemuan informal. Ini salah satu ruangannya, tempatnya bercengkrama ngobrol antara Presiden pertama Republik Indonesia ini seperti dengan Lord Killen dari Inggris. Ini seperti ini berarti. Oh, ini foto waktu zaman. Ya, ini memakai kursi ini juga. Iya. Beliau ini bertiga sebetulnya, mah. Di sini ada dari Lord Killen dari Inggris, dan di tengah ada Presiden Soekarno, di sebelah kiri itu ada Muhammad Hatta. Sayangnya perjanjian Linggarjati ini bertahan kurang dari setahun saja. Ada perbedaan penafsiran hasil dari perjanjian Linggarjati dari pihak Belanda dan Indonesia. Sementara di pihak internal para pejuang-pejuang Indonesia juga menganggap perjanjian Linggarjati ini tidak cukup memuaskan karena cakupan wilayah yang dimiliki oleh Republik Indonesia hanya Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Meski tak membuahkan hasil yang memuaskan bagi bangsa Indonesia, perjanjian Linggarjati
setidaknya berhasil menjadi pemantik serentetan perjuangan diplomasi Indonesia lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Satrio Adi, Arief Tidiawan, Kuningan, Jawa Barat.